pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa kemarin? 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga bayar zakat atau ada yang puasa terlebih dahulu, membayar zakat, terus pergi haji jika mampu. Nah, kalau 5 ini sudah dilaksanakan semua, ini tentunya Islam kita sempurna. Yang namanya rukun, kalau ada yang tidak dilaksanakan, maka tidak sah. Orang pergi haji, rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, 1 saja, maka sah nggak hajinya? Tidak sah. Sama rukun Islam pun ketika dia ada yang tidak dilaksanakan 1, maka Islamnya tidak sempurna dan tidak sah. 2 kalimat syahadat ini wajib diucapkan semua. Kita kapan ngucapin 2 kalimat syahadatnya? Bahwa kita bersaksi. Dulu di alam ruh kita sudah ditanya sama Allah, ya, alastu bi rabbikum, kata Allah di alam ruh. Nah, ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, ya, maka ruh kita menjawab, aku bersaksi ya Allah. Nah, maka setiap anak yang lahir di muka bumi, ke muka bumi ini, mau itu dari orang tuanya Islam, mau itu orang tuanya kafir, Yahudi, bahkan dia penyembah api, bayi yang baru lahir, maka dia kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah di sini ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan dia sudah dalam kondisi Islam. Maka anak yang lahir dari siapapun, dia dalam keadaan Islam. Siapa? Nah, maka yang membuat dia menjadi Nasrani, dia menjadi Yahudi, dia menjadi penyembah api atau majusi adalah orang tuanya. Maka bagaimana kita mendidik anak, itulah tergantung kita. Anak kita mau jadi apa tergantung orang tua. Anak mau rajin sholat, orang tuanya juga wajib rajin sholat. Jangan paksa anak rajin sholat kalau orang tuanya enggak sholat. Ya, maka jangan heran kalau anaknya enggak sholat, ya, bapaknya juga tidak sholat, tidak heran. Seperti itu ya. Jadi sholat ini yang pertama ditanya oleh Allah nanti di yaumil hisab. Nah, sekarang kita masuk ke rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Hafal tapinya ya. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Nah, iman ini artinya percaya. Kalau rukun Islam itu wajib dilaksanakan, wajib dipraktekkan. Kalau iman, rukun iman ini kita wajib meyakini, bukan wajib dipraktekkan. Beriman kepada Allah artinya kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu ada. Jangan pernah berpikir Allah itu seperti apa, Allah itu bagaimana, Allah itu kayak apa. Ya, otak manusia tidak akan mampu berpikir, tidak akan mampu menjelaskan, karena Allah itu adalah Khaliq, Maha Pencipta. Allah itu adalah zat, ya. Kalau makhluk, ya, selain Allah itu namanya makhluk. Maka kita hanya wajib meyakini bahwa Allah itu ada. Di mana Allah adanya? Ya. Di diri kita, di hati kita. Ada beberapa pengertian. Kalau Allah, kita meyakini Allah ada di Sidratul Muntaha atau di Arsy, itu namanya Allah bertempat juga. Karena Allah tidak bertempat. Ya, Allah tidak bertempat. Tetapi kita sering mengatakan atau sering mendengar bahwa singgasana Allah itu ada di Sidratul Muntaha. Itu pelajaran tauhid nanti, ya, akidah. Belum nyampe, khawatir nanti kita malah melenceng. Pokoknya kita meyakini Allah itu ada.
Kata Allah apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirin tuh apa yang Allah ciptain. Jangan pikirin zat Allah. Yang Allah ciptain saja otak manusia masih banyak yang belum sampai, apalagi pikirin zat Allah. Ilmunya manusia di seluruh dunia, di seluruh bumi kalau dikumpulkan itu ibarat jarum. Kita pegang, kita masukkan, kita celupkan ke dalam air laut, diangkat, maka tetesan ilmu manusia itu adalah setetes air yang jatuh dari ujung jarum yang kita celupkan di tengah lautan yang ada di bumi ini. Ilmu Allah, maka sisanya air lautan yang ada di bumi ini. Itu ilmu Allah. Sama nggak ilmunya kalau gitu? Tidak ada apa-apanya. Ya, Allah itu ilmunya seluas samudra, seluas lautan yang ada di bumi. Ilmu manusia ibaratnya seluruhnya itu air yang menetes dari ujung jarum. Maka tafakkaru fi khalqillah, ya, wala tafakkaru fi zatillah. Pikirin apa yang Allah ciptakan, jangan mikirin zat Allah, nggak akan mampu, ya. Itu yang pertama, rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua apa? Beriman kepada malaikat Allah, ya. Malaikat Allah itu yang wajib kita imani hanya 10, ya. Tetapi malaikat yang Allah ciptakan semuanya itu hanya Allah yang tahu. Apakah 10, 100, 1000, sejuta, semiliar, hanya Allah yang tahu. Tapi yang wajib kita imani ada 10. Ada yang hafal? Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Pelajaran zaman ini Ya. Nah, malaikat yang 10 tadi itu sudah Allah berikan tugasnya masing-masing, ya. Tugasnya masing-masing. Malaikat Jibril, tugasnya Allah berikan itu hanya memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada sekitar 1440 tahun yang lalu. Ngapain berarti sekarang malaikat Jibril? Nganggur. Ya. Tugas malaikat selain yang ditugaskan, tugas pokoknya, kalau dia sudah menjalankan tugas ataupun yang belum, maka tugas malaikat itu adalah beribadah kepada Allah. Sujud sampai kapan? Sampai kiamat. Malaikat Jibril membawa wahyu, menyampaikan wahyu. Mikail memberikan atau membagikan rezeki kepada makhluk, bukan hanya manusia. Semua makhluk, malaikat Mikail tugasnya itu bagi rezeki. Tenang, tidak ada yang ketukar dan tidak ada yang tidak kebagian. Semuanya kata malaikat Mikail yang bagi. Malaikat Mikail Israfil tugasnya apa? Tiup sangkakala. Kalau udah ditiup berarti tanda-tanda hari kiamat. Bubar udah manusia semuanya, ya. Nah, kalau sudah ditiup sangkakala, manusia semuanya mati. Tiupan yang kedua, ya, itu dibangkitkan kembali dari manusia yang pertama sampai nanti manusia yang terakhir. Siapa manusia yang terakhir? Wallahu a'lam. Malaikat Israfil, cabut nyawa, ya. Nggak pernah ketuker. Kata Allah cabut si A, maka yang dicabut si A. Nggak pernah ledor, karena malaikat itu tugasnya konsisten. Malaikat Israel ini Allah gambarkan penampakannya tidak ramah, ya, rupanya paling tidak ramah, menyeramkan, karena pencabut nyawa. Kalau pencabut nyawa itu rupanya unyu-unyu, ya, atau rupanya menyenangkan, ini banyak yang mau dicabut. Tetap kita nggak mau, ya. Israfil, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir apa?
bertanya munkar nakir ya, munkar dan nakir. Munkar itu tugas utamanya adalah mencatat Munkar itu tugasnya bertanya keburukan manusia yang berada di dalam kubur. Nakir itu tugasnya bertanya kebaikan di dalam kubur. Jadi nanti udah ada masing-masing lapaknya tuh, ya. Ada lapak. Jadi ketika manusia wafat, ketika manusia meninggal, 7 langkah yang mengantarkannya itu 7 langkah keluarga yang mengantarkan dan meninggalkan kubur, maka datang tuh malaikat munkar dan nakir. Apa yang pertama ditanya? Marrabbuka. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau yang masa hidupnya dia beribadah rajin, yang merasa butuh sama Allah, maka pasti jawabannya Allahu Rabbi. Tapi ada orang yang hidup Tuhannya bukan Allah. Dia menuhankan umpamanya hartanya, dia menuhankan kekuasaannya, dia menuhankan kelebihannya. Jadi dia merasa kalau tidak ada saya, jadi dia menduakan Allah, ya, dia menuhankan makhluk. Nah, maka yang ditanya, maka yang dijawab itu adalah bukan Allah. Apa yang akan terjadi ketika jawaban pertama salah? Dipukul, dipendem, ya. Sampai kapan? Sampai hari ditanya nggak bisa jawab, dipukul, hancur lebur, diutuhkan lagi. Maka disitulah mulai namanya azab kubur. Orang yang masa hidupnya baik, insya Allah mendapatkan nikmat kubur. Sampai kapan? Sampai hari ya. Orang yang amal baiknya ketika hidup tidak banyak, dia mendapatkan azab kubur. Ini pintu gerbang pertama. Kalau pintu gerbang pertama kita lolos, ya, nikmat kubur kita nikmatin sampai hari kiamat. Kalau pintu gerbang pertama kita nggak lolos, maka sampai hari kiamat kita disiksa. Pintu gerbang aja kita disiksa, apalagi nanti di yaumil hisab, yaumil mizan. Nah, dan sampai hari kiamat nanti, apakah kita masuk surga atau neraka. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang namanya umat Islam, kalau dia tidak syirik, dia tidak menduakan Allah, sekecil apapun dia berbuat baik, insya Allah masuk surga. Tapi tadi minimal 5 rukun Islam yang tadi dilaksanakan. Malaikat munkar, nakir, raqib, atid, ya, mencatat kebaikan, atid mencatat keburuk, atid malik ridwan penjaga pintu surga dan pintu neraka. Itu iman yang kedua. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab Allah yang wajib kita imani? 4. Kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, 3 kitab yang lain sudah Allah angkat, ya, sudah tidak ada, hanya salinannya saja. Nah, yang wajib kita imani sekarang adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat, ya. Allah jaga, ya, sampai hari kiamat. Kalau Allah sudah angkat huruf-huruf Al-Quran dari kitab-kitab kita nih yang ada di rumah, Al-Quran yang ada di gadget, ada dimanapun, itu Allah angkat semuanya. Jangan kaget suatu saat nanti ketika kita buka Al-Quran kosong. Jangan kaget nanti ketika kita buka handphone yang ada Al-Qurannya juga kok. Itu berarti sudah tanda-tanda kiamat, ya.
kita wajib beriman kepada Al-Quran. Kita juga wajib beriman kepada kitab-kitab yang lain. Sambut. Rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Itu ya, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah yang wajib kita imani ada 25 nabi. Berapa yang Allah utus sebenarnya? Hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan 150, ada yang mengatakan 1.500, ada yang mengatakan 15.000 nabi dan rasul. Tapi yang wajib kita imani adalah 25 nabi dan rasul. Rukun iman yang keempat apa? Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Wajib kita beriman. Kapan kiamat terjadi? Nah, itu salah satunya ketika Isra Mi'raj, iblis ngikutin Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Salah satunya itu yang mau dicuri, informasi tentang umur manusia. Yang mau dicuri itu tentang ajal manusia, tentang rezeki, tentang hari kiamat. Itu yang mau iblis curi, ya, dari database di Lauhul Mahfuz. Tapi iblis tidak akan mampu. Malaikat Jibril saja tidak mampu mencuri apa masuk ke Sidratul Muntaha. Yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Qada itu ketentuan baik, qadar itu ketentuan buruk. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Apa itu takdir yang tidak bisa diubah? Umur, ya, ajal, rezeki, apalagi, dan banyak yang tidak bisa diubah. Ada yang bisa diubah dengan apa? Dengan cara berdoa. Contohnya apa? Kita bisa pintar, kita bisa kaya, itu takdir. Tetapi bisa diubah dengan apa? Belajar kalau ingin pintar. Kalau ingin kaya harus usaha, ikhtiar dan berdoa. Jangan berkata udah jadi orang miskin ya udah takdirnya. Salah. Miskin bisa dirubah jadi kaya. Orang bodoh udah takdirnya bodoh. Salah. Padahal bodoh itu bisa diubah menjadi pintar. Itu ya. Jadi rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada, dan semuanya gaib kecuali yang kita bisa lihat, ya. Nah, tadi malaikat makhluk gaib. Gaibannya apa? Tidak terlihat. Jangan percaya kalau ada orang yang bisa atau mengaku melihat malah, apalagi yang gaib, jin, iblis, itu makhluk gaib. Jangan percaya kalau ada orang yang bisa melihat jin. Kenapa? Yang bisa melihat jin adalah jin. Yang bisa melihat setan adalah setan. Kenapa? Nabi Muhammad saja manusia pilihan tidak pernah melihat wujud asli iblis. Malah Nabi Muhammad saja tidak pernah melihat wujud asli malaikat. Kalau mau bertemu Nabi, dia berubah wujud manusia. Iblis mau bertemu Nabi, dia berubah wujud jadi manusia. Tidak ada wujud asli ya yang bisa melihat jin ataupun malaikat. Kalau ada orang yang mengatakan saya pernah lihat penampakan hidungnya begini, matanya begini, berarti di dalam tubuhnya ada jin, atau di matanya ditemplokin jin. Karena yang bisa melihat jin adalah jin. Yang bisa melihat setan adalah setan. Ya. Makanya kalau ada orang yang bisa melihat jin, cepat-cepat diruk ya, berarti di matanya itu ditempelin jin. Makanya jangan percaya ya. Dan jangan percaya kalau ada orang bisa ngerawang besok begini, besok begitu. Karena itu adalah rahasia Allah. Jangankan setahun, jangankan seminggu, jangankan sehari, 1 detik ke depan saja tidak akan ada yang bisa menebak, memprediksi. Ya, beda meramal dengan peterawangan, dengan memprediksi dengan ilmu. Beda ya.
Kalau dia tahu masa depan kamu nanti seperti ini, itu meramal tidak boleh. Kalau hujan kok bisa diramal? Itu bukan diramal tetapi dipredik. Kenapa? Dengan ilmu pengetahuan. Dia pergerakan awan, pergerakan panas, pergerakan dingin, itu bisa diprediksi. Bisa benar, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Itu ya. Jadi pelajaran hari ini kita belajar tentang rukun iman. Harus kita imani semuanya. Kalau ada kita mah penting sholat aja, ya kita mah penting sholat, tetapi dia masih percaya dengan makhluk gaib, dia masih mengikuti perintah makhluk gaib, jin dan lain-lain, itu namanya masih belum beriman, dia namanya syirik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna إذا شئت سهلا. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.